Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Farid Azhar, NIM B3120037 dari program studi Keteknikan Pertanian. Di sini saya mau mempresentasikan judul tugas akhir yang saya ambil, yaitu tentang analisis kerusakan pada mesin seed manual 5-in-1 dengan metode FMEA Failure Mode and Effect Analysis di pabrik pengolahan RSS Kebun Kalerejo, Banyuwangi. Latar belakang: Indonesia merupakan negara kedua terbesar setelah Thailand sebagai produsen karet terbesar di dunia. Hal ini bisa berpotensi sebagai pendukung agar perkembangan karet di Indonesia ini semakin berkembang. Kemudian yaitu salah satu proses pengolahan RSS di Kebun Kalerejo yaitu proses penggilingan. Proses penggilingan ini dilakukan dengan cara untuk membentuk koagulum menjadi lembaran seed dengan menggunakan mesin seed manual, dengan tujuan untuk menyeragamkan ukuran ketebalan seed, mengurangi kadar air seed, dan juga memperluas permukaan seed. Masalah utama pada kegiatan ini yaitu masalah dengan pada celah roll pada mesin seed manual 5-in-1. Hal ini bisa berpengaruh kepada hasil yang dihasilkan oleh proses penggilingan. Jadi bisa mengganggu proses penggilingan ini semakin lama. Dengan masalah ini, maka saya berinovasi untuk menjelaskan FMEA ini kepada pihak PTPN agar bisa menjadi usulan perbaikan permasalahan masalah. Kerusakan apa yang memiliki resiko kegagalan tertinggi pada mesin seed manual 5-in-1 setelah dianalisa dengan metode FMEA. Yang kedua yaitu penyebab dan akibat apa yang ditimbulkan dari resiko yang dapat terjadi. Yang ketiga yaitu bagaimana cara untuk meminimalisir terjadinya kegagalan pada alat mesin tersebut. Tujuan yang pertama yaitu mengidentifikasi bagian mesin seed manual 5-in-1 yang beresiko tinggi. Yang kedua yaitu mengetahui penyebab dan akibat yang ditimbulkan resiko kegagalan pada mesin seed manual 5-in-1. Yang ketiga yaitu mengatasi kegagalan yang akan terjadi pada kerusakan setiap bagian mesin seed manual 5-in-1. Manfaatnya pertama yaitu dapat mengetahui risiko kerusakan dari setiap komponen mesin penggiling. Yang kedua yaitu dapat segera mengambil tindakan sebelum terjadinya kegagalan. Yang ketiga yaitu dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kerusakan. Tanaman karet ini berasal dari negara Brazil. Tanaman ini merupakan bahan baku dari produksi karet alam dunia. Tanaman karet ini menjadi solusi masyarakat di belahan dunia sebagai pohon yang menghasilkan getah yang nantinya dimanfaatkan sebagai bahan baku pembuatan karet. Kemudian mesin seed manual 5-in-1. Mesin ini merupakan sarana penting di pabrik pengolahan RSS Kebun Kalerejo. Mesin ini digunakan sebagai untuk mengolah getah karet bahan baku menjadi lembaran seed dengan tebal kurang lebih 3 mm. Prinsip kerja mesin ini yaitu dengan cara menekan koagulum ini dan disalurkan ke talang dan disalurkan kemudian ke roll dengan 5-6 pasang roll di mesin seed manual 5-in-1 ini. Perawatan mesin ini dilakukan agar mesin tetap bisa optimal beroperasi dan juga memperpanjang umur pada mesin tersebut. Perawatan ini dilakukan secara berkala. Kemudian bagian-bagian mesin seed manual 5-in-1. Pertama yaitu hopper, yang kedua gearbox, yang ketiga chassis atau rangka, yang keempat motor listrik, yang keenam yaitu motor listrik, pipa penyalur air, roller penggiling, tuas pengatur kerenggangan, dan juga rumah roll. Ini pustaka FMEA. FMEA merupakan teknik rekayasa yang digunakan untuk mengidentifikasi masalah dari sistem desain dan proses. Risiko kegagalan ditemukan oleh 3 jenis, yaitu yang pertama severity atau juga tingkat keparahan, occurrence yaitu frekuensi seringnya terjadinya kegagalan tersebut, detection yaitu sistem kontrol pada kegagalan tersebut. FMEA digolongkan menjadi 2 yaitu desain FMEA dan juga proses FMEA.
Waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu dan tempat pelaksanaan itu di PT Perkebunan Nusantara 12 Kebun Kalijo Banyuwangi, dan juga dilakukan selama 4 bulan pada bulan 7 September sampai dengan 24 Desember 2022. Alat dan bahan yang saya gunakan untuk mengambil data yaitu mesin penggiling sheet mangle Vevan, yang kedua pulpen, yang ketiga lembar HVS, yang keempat kamera, yang kelima mesin sheet. Tahapan kegiatan. Yang pertama yaitu observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga pengumpulan data, yang keempat analisis data, yang kelima perhitungan dengan RPN, yang keenam yaitu usulan perbaikan. Metode pengambilan data. Observasi dilakukan untuk kita bisa mengetahui alat tersebut. Tanpanya observasi kita tidak akan mengetahui alat tersebut. Yang kedua yaitu wawancara dilakukan ini yaitu dengan tujuan untuk mengetahui komponen-komponen apa yang sering mengalami kerusakan sehingga dapat mempengaruhi hasil produksi sheet mangle. Yang ketiga yaitu pencatatan hasil observasi dan wawancara. Langkah terakhir ini dilakukan untuk mencatat hasil wawancara dan observasi. Yang berikutnya itu variabel FMEA. Variabel FMEA ini digolongkan menjadi 4 variabel. Yang pertama severity, yang kedua occurrence, yang ketiga detection, yang juga terakhir yaitu RPN atau risk priority number. Variabel FMEA. Kriteria severity yaitu tingkat keparahan. Jadi semakin sering alat tersebut mengalami kerusakan dan semakin parah alat tersebut mengalami kerusakan, maka nilai severity itu juga semakin tinggi. Kemudian occurrence, semakin sering komponen tersebut mengalami kerusakan, maka nilai occurrence tersebut semakin tinggi. Begitu juga nilai detection. Sistem untuk mendeteksi suatu kegagalan tersebut semakin sulit, maka nilai detection tersebut semakin tinggi. Kemudian yaitu RPN ditentukan dengan cara menghitung nilai severity dikali occurrence dikali detection. Berikut presentasi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.